Dulu, Ujang dikenal sebagai tukang iseng di kampung. Bersama teman-temannya, ia sering main-main dengan hal mistis hanya untuk menakuti orang. Kadang pura-pura jadi dukun di malam Jumat, kadang melempar bunga 7 rupa ke pekarangan tetangga sambil tertawa-tawa. Biar orang kampung mikir disantet, katanya sambil tertawa. Orang-orang tua sudah sering menegur, tapi Ujang hanya menjawab, kalau emang kuat imannya, kenapa takut? Satu malam, ia dan teman-temannya berkeliling desa membawa boneka jerami yang dipaku wajah kertas milik warga. Dipaku di bawah jendela sambil menyebut-nyebut nama orang yang katanya pemuja setan. Lucunya, mereka selalu pilih korban yang memang sedang sakit, agar esoknya warga langsung mengira si sakit itu kena kiriman. Dan Ujang tertawa puas melihat warga ribut saling tuduh. Namun semua berubah ketika salah satu dari teman Ujang tiba-tiba meninggal. Dadanya biru kehitaman, matanya terbuka lebar, dan yang paling aneh, kuku-kukunya patah semua. Dokter bilang serangan jantung, tapi warga bilang, itu balasan. Malam itu, Ujang tidak bisa tidur, karena di jendela rumahnya terdengar suara ketukan yang tidak mau berhenti. Tidak keras, tapi terus-menerus, seperti bunyi jarum yang mengetuk kayu. Saat ia mengintip, tak ada siapapun. Tapi esok paginya, di bawah jendela itu, ditemukan bunga 7 rupa yang dulu pernah ia buang sembarangan. Dan di tengahnya, ada seutas rambut panjang yang dililit seperti ular mati. Ujang mulai tidak tenang. Malam-malam berikutnya, ia bermimpi didatangi perempuan berambut panjang yang menatapnya dari atap rumah. Wajahnya tertutup kain putih, tapi matanya merah seperti bara. Ia hanya berdiri, tapi keberadaannya membuat Ujang tak bisa bernapas. Setiap kali terbangun, tubuh Ujang basah oleh peluh, dan ada bekas tangan hitam di dinding kamarnya. Ibu Ujang menyuruhnya ke rumah Kiai Abdul Qohar di ujung dusun. Tapi Ujang keras kepala, masa gara-gara mimpi aja harus ke Kiai. Tapi malam ketujuh, semua berubah. Saat tidur, Ujang mendengar suara berbisik di telinganya, sekarang giliranmu. Dan saat bangun, matanya tidak bisa melihat. Hanya gelap, dan suara perempuan menangis terus di dalam kepala. Sejak pagi buta itu, Ujang hanya bisa mendengar. Matanya gelap total, tidak bisa membedakan siang dan malam. Orang-orang bilang itu karena dia melihat yang tak seharusnya dilihat. Ibunya menangis, mencoba memandikan Ujang dengan air bunga. Tapi tubuhnya tetap panas, dan setiap kali disiram air, ia seperti tersentak kesakitan. Seolah air biasa itu menyentuh luka yang tak tampak oleh mata. Akhirnya, seorang tetangga menawarkan untuk membawa Ujang ke rumah Kiai Abdul Qohar. Kiai sepuh yang jarang bicara, jarang keluar rumah, tapi dikenal luas oleh warga dusun sebagai orang yang bisa menyembuhkan penyakit aneh. Rumah Kiai Qohar terletak di ujung desa, di dekat pematang sawah yang menghadap ke Bukit Tua. Rumahnya tidak besar, hanya joglo sederhana, namun selalu bersih dan wangi seperti baru disapu bunga setiap hari. Saat mereka datang, Ujang digendong karena tak bisa berjalan. Mulutnya komat-kamit sendiri, dan sesekali tertawa seperti orang kerasukan. Kiai Qohar tidak menyambut mereka langsung, hanya duduk di dalam, membaca tasbih tanpa suara. Sampai akhirnya beliau berkata pelan, "Letakkan di tikar merah, dekat jendela, jangan panggil namanya dulu." Semua diam, hanya angin sore yang berhembus pelan menembus kisi-kisi bambu. Ujang digelar di atas tikar, tubuhnya gemetar, dan matanya terus terbuka meski tak bisa melihat. Kiai Qohar kemudian mengambil kendi kecil, dan mulai meneteskan air dari kendi itu ke mata Ujang. 1 tetes, 2 tetes,
Lalu beliau menutup mata Ujang dengan telapak tangannya sambil membaca pelan-pelan. Tak lama kemudian, tubuh Ujang mengejang, dan dari mulutnya keluar tawa yang sangat menyeramkan. Bukan suara Ujang, tapi seperti suara perempuan tua yang sedang mengutuk. "Dia sudah lihat kita, dia harus ikut," suara itu keluar sambil menggertak. Namun Kiai Kohar tetap tenang, menekan dahi Ujang dengan ibu jarinya sambil berkata, "Yang tak diundang jangan menetap, yang melanggar jangan merasa berhak." Tiba-tiba tubuh Ujang tenang, dan matanya tertutup sendiri. Kiai Kohar meletakkan kendi di sudut ruangan, dan berkata kepada ibunya, "Bocah ini membuka pintu yang bukan untuk mainan, kini ia harus menutupnya sendiri, saya hanya bisa bantu sejauh pintu." Sejak hari itu, Ujang tinggal di rumah Kiai. Tidak langsung sembuh, tapi sudah bisa melihat sedikit demi sedikit. Setiap pagi ia diminta mencuci kendi, membersihkan langgar kecil, dan membaca surat-surat pendek. Dan setiap malam, ia diminta duduk diam selama 1 jam, tanpa berbicara, hanya mendengar suara malam. Lama-kelamaan, Ujang merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya matanya yang mulai pulih, tapi juga pikirannya. Malam-malam yang dulu menakutkan kini terasa sunyi tapi tidak mengancam. Namun, Kiai Kohar berkata, "Ini baru permulaan. Yang kau ganggu belum semuanya pergi," katanya sambil mengusap kepala Ujang. "Masih ada yang mengintai dari seberang kebun bambu, mereka belum puas." Sudah seminggu Ujang tinggal di rumah Kiai Kohar. Matanya perlahan pulih, tapi setiap malam, tubuhnya terasa berat saat menjelang azan subuh. Bukan seperti demam, tapi seperti ada yang duduk di dadanya, menatap dari dekat, tanpa suara. Kiai Kohar selalu meminta Ujang tidur di balai bambu dekat langgar kecil. Tempat itu masih bersih, walau di sekitarnya tidak. Begitu kata beliau. Setiap malam, Kiai duduk di dalam rumah membaca tasbih, membiarkan Ujang menghadapi malam sendirian. Namun malam itu berbeda, saat angin bertiup terlalu pelan, dan suara jangkrik tiba-tiba hilang dari sekitar rumah. Ujang mulai merasa seperti diperhatikan. Dari balik semak-semak di dekat pohon pisang, ia melihat sesuatu berdiri tegak. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya kurus, dan rambutnya menjuntai hingga tanah. Tapi wajahnya gelap, seolah tertutup bayangan, hanya matanya yang menyala seperti bara api. Ujang terpaku, keringat dingin membasahi lehernya. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap. Tapi perlahan terdengar suara dari arah mulutnya, suara perempuan. "Kenapa kau tutup pintu yang sudah kau buka? Siapa yang izinkan kau pergi begitu saja?" Suara itu bergema di telinga Ujang, seperti tidak berasal dari satu arah. Ia ingin berteriak memanggil Kiai, tapi lidahnya keluh. Kedua kakinya berat, dan matanya terasa panas, seperti terbakar oleh pandangan makhluk itu. Namun tiba-tiba, dari dalam rumah, Kiai Kohar muncul dengan langkah pelan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat tangannya yang menggenggam tasbih kayu tua. Begitu beliau membaca pelan 1 ayat, suara-suara hilang, dan makhluk itu perlahan memudar. Namun sebelum benar-benar lenyap, terdengar bisikan terakhir. "Kalau bukan karena dia, kau sudah milik kami." Ujang jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Kiai Kohar menghampirinya, menyiramkan air dari kendi ke kedua tangan Ujang dan mengusap pundaknya. "Makhluk itu yang kau undang dulu saat pura-pura jadi dukun," katanya tenang. "Kau main-main di batas dunia yang seharusnya hanya dijaga, bukan dibuka." Sejak malam itu, Kiai mulai mengajarkan Ujang tentang ayat-ayat penjaga diri. Tapi bukan hanya hafalan, setiap ayat harus dibaca dengan hati yang bersih.
Kalau hatimu masih suka menertawakan yang tak kasat mata, jangan harap bisa menang saat dilihat dari balik tabir, ujar Kiai Kohar. Dan Ujang mulai belajar menundukkan egonya. Tidak semua bisa ditertawakan, dan tidak semua bisa dijelaskan. Karena kadang, yang datang bukan untuk menyakiti, tapi hanya untuk menagih apa yang pernah dijanjikan, meski tanpa sadar. Pagi itu, Kiai Kohar duduk di teras dengan mata memejam. Di tangannya masih tergenggam tasbih, tapi wajahnya seperti sedang membaca sesuatu yang tak tertulis. Ujang membersihkan halaman, menyapu dedaunan kering yang semalam jatuh karena angin besar. Tiba-tiba, Kiai memanggil dengan suara pelan, "Yang, kamu ikut aku ke kampung sebelah." Tanpa banyak tanya, Ujang bersiap. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan tanah, melewati kebun bambu dan ladang yang mulai mengering. Setelah hampir setengah jam berjalan, sampailah mereka di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Seorang wanita tua duduk di depan rumah, menangis sambil memeluk cucunya yang demam tinggi dan terus mengigau. "Dia sudah 3 hari begini, Kiai, katanya lihat bayangan di atas atap," ujar si nenek dengan suara gemetar. Kiai Kohar hanya mengangguk dan menoleh ke Ujang. "Kamu yang pegang kendi ini, jangan lepas sampai aku bilang." Ujang menerima kendi tanah liat yang berisi air yang sudah didoakan. Tangannya gemetar, bukan karena berat, tapi karena dia sadar, ini pertama kalinya ia diminta turun tangan langsung. Kiai masuk ke dalam rumah, meletakkan tangan di atas kepala anak kecil itu sambil berdoa pelan. Tiba-tiba, tubuh anak itu menegang dan memekik keras. Dari mulutnya keluar suara berat seperti orang dewasa yang marah. "Bocah, ini bukan urusanmu, jangan ikut campur." Ujang yang berdiri di sudut ruangan hanya bisa menahan napas. Tapi Kiai tetap tenang, menyiramkan air dari kendi ke dahi bocah itu. Makhluk itu menjerit, lalu menghilang dalam suara mendesis. Dan dalam sekejap, anak itu kembali tertidur tenang. Namun setelah itu, Kiai menatap Ujang. "Kamu sudah waktunya belajar bukan cuma dari kitab, tapi dari medan." Ia menunjuk kendi di tangan Ujang. "Apa yang kamu pegang tadi bukan cuma wadah, tapi tanggung jawab." Sejak hari itu, Ujang mulai dibawa ke banyak rumah. Mulai dari yang sakit tanpa sebab, sampai suara-suara aneh di dalam dinding. Namun tak semuanya berjalan lancar. Malam itu, setelah pulang dari salah satu rumah, Ujang merasa dadanya berat. Di kamarnya, angin tak berembus, tapi jendela terbuka sendiri. Di atas genteng terdengar langkah kaki kecil, lalu suara cekikikan anak-anak. Tapi ketika Ujang membuka jendela, tak ada siapapun. Hanya kendi yang tadi ia bawa, kini penuh lumpur hitam dan rambut panjang terendam di dalamnya. Ia membawa kendi itu ke Kiai Kohar dengan tangan gemetar. Namun Kiai hanya menatapnya tenang dan berkata, "Kadang, setelah kita bantu satu orang, yang tak suka malah bertambah banyak." "Kau siap, Yang?" Ujang mengangguk pelan, meski seluruh tubuhnya gemetar. Karena ia tahu, ini baru awal. Dan dunia yang dulu ia anggap permainan, kini membuka wajah aslinya, penuh jebakan, penuh dendam. Sore itu langit mendung berat. Langkah Ujang terasa berat saat kembali ke langgar kecil setelah menanam bunga kantil di pekarangan. Kiai Kohar sudah menunggu di teras, duduk bersila dengan wajah lebih serius dari biasanya. "Yang," katanya pelan, "ada kiriman datang untukmu." Ujang tercekat, matanya menatap Kiai penuh tanya. "Tapi, saya gak merasa ganggu siapa-siapa lagi, Kiai," katanya gugup. Kiai hanya mengangguk pelan, "Bukan karena yang kau ganggu hari ini, tapi yang dulu pernah kau permalukan." Dan saat itu juga, Ujang teringat.
Beberapa tahun lalu, ia pernah menyamar jadi dukun palsu. Mengenakan jubah hitam, membawa ayam hitam palsu, dan berpura-pura meramal di pasar malam. Salah satu orang yang ia ejek saat itu adalah Mbah Renga, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir sungai besar. Mbah Renga dikenal pendiam dan jarang keluar rumah, tapi ketika diejek oleh Ujang kala itu, banyak orang tertawa. Mbah Renga hanya menatap Ujang dengan mata merah, mata yang tak bisa dilupakan Ujang hingga sekarang. Dan malam ini, kiriman itu datang. Saat Ujang tengah mengambil wudhu, air dalam ember tiba-tiba berubah keruh seperti darah encer. Ia tak melihat siapapun, tapi mendengar suara gigi yang gemeretak di belakangnya. Saat menoleh, tak ada siapapun, tapi ada jejak lumpur hitam membekas dari dapur hingga ke halaman. Kiai Kohar segera memerintahkan Ujang untuk memagari ruangan, menabur garam, membaca ayat tertentu, dan menjaga kendi yang sudah diisi air doa. Ini bukan makhluk biasa, yang ini kiriman dari seseorang yang dendamnya dalam. Tengah malam, suara ketukan terdengar dari atap. Bukan sekali, tapi berulang dan teratur. Disusul suara mencakar dari luar jendela, dan suara anak kecil menangis. Ujang tidak buka jendela, tapi hatinya menegang, karena suara tangis itu perlahan berubah menjadi tawa laki-laki tua. Ia menggenggam tasbih pemberian kiai, membaca doa sekuat tenaga. Tapi suara-suara tak juga reda, sampai Kiai Kohar datang membawa dupa hitam. Begitu asap dupa memenuhi ruangan, suara-suara lenyap seperti disedot keluar. Namun saat itu juga, kendi air milik Ujang pecah sendiri tanpa disentuh. Dan di dalam pecahan keramik itu, ada sesuatu, sepotong kuku hitam dan seutas rambut kaku melingkar. Ini milik Mbah Renga, gumam Kiai Kohar sambil menatap tajam. Dia tidak akan berhenti hanya dengan satu kiriman. Ujang menelan ludah, tubuhnya gemetar. Karena ia sadar, permainannya dulu sudah membuat satu dukun tua mengunci dendam. Dan kini, kiriman pertama baru pembuka. Yang berikutnya bisa lebih mengerikan. Beberapa hari setelah kendi pecah, tubuh Ujang mulai terasa aneh. Ia kehilangan nafsu makan, tenggorokannya pahit, dan kulitnya terasa dingin meski matahari bersinar terang. Tapi yang paling membuatnya takut adalah mimpi yang datang tiap malam. Dalam mimpi itu, Ujang selalu berada di tengah kuburan tua. Ia duduk di atas nisan batu tanpa nama, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam bertubuh kurus. Mereka tidak menyentuh, hanya menatap dengan mata putih kosong. Salah satu dari mereka terus-menerus berkata, "Dagingmu sudah jadi hak kami, sudah saatnya kau membusuk dari dalam." Setiap kali terbangun, Ujang merasa tubuhnya seperti ditimpa batu. Nafasnya pendek, kulitnya pucat, dan anehnya, ada bau anyir seperti bangkai dari dalam kamarnya. Ia mencuci semua pakaian, membersihkan lantai, tapi bau itu tetap datang setiap malam. Sampai akhirnya, Kiai Kohar datang dengan wajah lebih serius dari biasanya. Beliau membawa kendi baru dan selembar kain kafan kecil yang digulung. "Ini bukan mimpi biasa, Yang," katanya. "Kau sedang disiapkan jadi wadah. Mereka ingin membuat tubuhmu membusuk dari dalam sebelum nyawamu pergi." Ujang menatap Kiai dengan wajah pucat. "Apakah ini karena Mbah Renga?" tanyanya lirih. Kiai mengangguk pelan. Dia menyimpan satu ilmu terlarang yang hanya digunakan kalau dendamnya sudah tak bisa dihapus, dan sekarang dia sedang mencobanya ke kamu. Malam itu, Ujang diberi air untuk diminum dari kendi baru. Tapi begitu air itu melewati tenggorokannya, tubuhnya langsung panas dan perutnya terasa seperti terbakar. Ia muntah, bukan makanan, tapi cairan hitam kental seperti darah basi yang berbau sangat busuk. Di dalam muntahannya,
terlihat benda-benda kecil, paku karatan, serpihan kaca, dan rambut kusut. Ujang menjerit, tubuhnya bergetar, dan darah mengalir dari hidungnya. Kiai segera menaburkan garam dan membakar kemenyan, sambil membaca doa dengan suara keras. Dalam hitungan menit, ruangan itu berubah seperti medan perang gaib. Asap makin tebal, dan dari arah pintu terdengar suara ketukan 3 kali. Tapi Kiai tidak membuka, beliau hanya berkata, "Kalau bukan dengan izin Allah, tak ada makhluk bisa mengambil ruh anak ini." Ujang pingsan malam itu, dan ketika bangun keesokan harinya, tubuhnya terasa lebih ringan, meski pucat dan lemah. Tapi dari bawah tempat tidurnya, Kiai menunjukkan satu benda yang membuat Ujang kembali menggigil. Sebuah bungkusan kain kafan kecil yang berisi potongan tanah kuburan dan tulang jari yang gosong. "Kirimannya sudah 2 kali, Yang," kata Kiai. "Dan biasanya, yang ketiga akan lebih mematikan." Ujang menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Karena kini ia tahu, dukun yang dulu ia ejek tidak hanya menyimpan dendam, tapi juga menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar menghabisi. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus dingin menusuk, membawa bau tanah basah dan bunga kenanga yang samar. Ujang duduk bersila di dalam langgar kecil, tepat di bawah lampu gantung yang berkedip-kedip. Kiai Kohar telah mengingatkannya sejak sore. Malam ini kiriman ketiga akan datang, dan ini bukan kiriman biasa, ini panggilan. Panggilan dari siapa? Ujang tak berani bertanya, tapi ia tahu, tubuhnya mulai bereaksi sejak matahari tenggelam. Kepalanya berat, telinganya berdengung, dan langit-langit di atasnya terasa seperti hidup. Seperti ada sesuatu yang merayap pelan-pelan, mencari celah. Sekitar tengah malam, suara itu datang. Bukan dari luar, bukan dari pintu, tapi dari atas, dari langit-langit yang dibuat dari papan kayu tua. Suara langkah, pelan, lalu berhenti, lalu ada suara napas berat. Dan tiba-tiba, Ujang, suara pelan itu memanggil, berat dan serak, seperti suara seseorang yang sekarat. Ujang membuka matanya lebar, menatap ke atas. Lampu berkedip pelan, dan dari selapapan kayu, terlihat tetesan air hitam menetes satu persatu. Tetesan itu jatuh ke lantai, tapi tidak mengering. Justru menyebarkan bau busuk menyengat seperti daging busuk yang dikubur terlalu dangkal. Tiba-tiba langit-langit retak, dan dari celahnya, muncul jemari kurus penuh luka yang mengais pelan ke bawah. Disusul wajah yang dikenalnya. Wajah almarhum Bapak Ujang, yang telah meninggal 5 tahun lalu, tapi kini matanya putih semua dan mulutnya terjahit. "Jangan ikut, jangan tertipu, bukan aku." Suara itu keluar dari mulut yang tak bergerak. Ujang berteriak, mundur ke belakang, tapi tubuhnya berat seperti dipaku. Dan dari langit-langit, muncul kepala kedua, wajah perempuan tua dengan mata merah, rambut putih panjang, dan lidah menjulur sampai dada. Itulah dia, makhluk panggilan dari ilmu hitam tingkat tinggi. Ia datang bukan sekadar menakut-nakuti, tapi untuk mengikat ruh korbannya agar tercerabut saat tidur. Kiai Kohar muncul membawa kendi dan tongkat kayu panjang. Beliau berdiri di tengah langgar dan memukul tanah 3 kali dengan tongkatnya. "Wahai yang di atas langit, wahai yang di bawah tanah, jangan rebut ruh yang belum waktunya." Asap putih keluar dari tongkat, menyelimuti langit-langit. Makhluk itu berteriak keras, dan semua suara pecah dalam satu dentuman besar. Langit-langit retak, papan jatuh, dan ruangan gelap seketika. Saat Ujang sadar, ia sudah terbaring di dalam rumah Kiai. Wajahnya penuh goresan kecil, dan tangannya dingin. Namun ia masih hidup, dan Kiai duduk di sampingnya.
Kamu ditarik tadi malam, tapi ditolak oleh yang lebih tinggi. Ujang memandang Kiai, suaranya pelan, "Siapa, Kiai?" Kiai Kohar hanya menjawab singkat, "Yang menolongmu bukan aku, tapi bapakmu yang sudah tenang di alam sana. Dia belum ikhlas kalau anaknya dibawa dalam keadaan belum taubat." Dan malam itu, Ujang menangis dalam diam. Karena ia tahu, dirinya bukan hanya sedang diserang, tapi sedang diingatkan oleh mereka yang sudah lebih dulu pergi. 2 hari setelah malam mengerikan itu, Ujang tak keluar dari dalam rumah Kiai Kohar. Tubuhnya lemas, matanya sayu, tapi ada sesuatu yang berubah, ia jadi lebih tenang. Seolah setelah melihat wajah almarhum bapaknya, ada bagian dari dirinya yang bangkit kembali. Namun malam ketiga datang, dan Ujang kembali tertidur lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya dingin seperti tanah lempung basah. Dalam mimpinya, ia kembali berada di kuburan, tapi kali ini ia tak sendiri. Duduk di sampingnya adalah sosok berjubah putih, wajahnya tenang, dan suaranya lembut. "Ujang, dengar baik-baik," kata sosok itu, "yang mengirimmu celaka, telah membuka pintu yang salah. Kau telah dibantu dari alam yang tak bisa dijangkau manusia, tapi sekarang waktunya berbalik." Ujang terbangun dengan peluh dingin membasahi seluruh tubuh. Dan begitu membuka mata, ia melihat Kiai Kohar duduk di ujung tempat tidur. Di tangannya, ada sebilah keris kecil yang diselimuti kain putih. "Keris ini dulu pernah dikubur oleh Mbah Renga di belakang rumahmu. Dia tanam sebagai pengunci, agar kalau kamu mati, ruhmu tak bisa kembali," kata Kiai dengan suara pelan. Tapi malam ini, keris ini dicabut oleh tangan yang lebih kuat darinya. Dan benar saja, malam itu Mbah Renga, yang sudah tua renta, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya kaku, lidahnya membengkak, dan matanya tertutup seperti dilem. Warga kampungnya geger, karena tak ada satupun orang bisa menyentuh tubuhnya, selalu tersetrum panas. Salah satu warga yang datang ke rumah Kiai Kohar berkata, "Kiai, Mbah Renga katanya minta maaf. Katanya dia salah, katanya dia lihat anak muda dalam jubah putih menghampiri dan membakar semua kitabnya." Kiai hanya menarik napas panjang dan mengangguk. "Kalau makhluk gaib menyerang, kita bisa hadapi. Tapi kalau kutukan sudah dibuka oleh manusia sendiri, maka balasannya datang dari sisi yang tak bisa kita tolak." Ujang berdiri di samping jendela, melihat cahaya fajar mulai muncul. Di dalam dadanya, ada perasaan dingin tapi juga lapang. Dendam yang ditujukan padanya, kini telah kembali ke asalnya. Namun Kiai Kohar memperingatkan, ini bukan kemenangan, yang ini hanya peringatan. Jangan merasa kebal, karena semua perlindungan yang kau dapat, itu karena ada yang menolongmu dari sisi yang tak terlihat, bukan karena kau kuat. Dan hari itu, Ujang bersujud lama sekali, karena ia tahu, yang menolongnya bukan hanya Kiai, tapi juga ruh ayahnya, dan mungkin, kasih Tuhan yang tak ingin anak yang salah jalan, mati dalam keadaan hina. Setelah peristiwa kutukan Mbah Renga yang berbalik, nama Ujang perlahan mulai dikenal. Namun bukan sebagai mantan penipu pasar malam, melainkan sebagai murid Kiai Kohar yang kerap membantu warga mengatasi gangguan gaib. Tapi Ujang tidak serta-merta berubah menjadi seseorang yang sakti. Ia belajar pelan, satu persatu, bukan hanya ayat-ayat pelindung, tapi juga bagaimana menjaga niat. Sebab Kiai Kohar sering mengingatkan, kalau niatmu ingin dipuji, maka makhluk halus akan lebih dulu menghampirimu sebelum manusia. Hari-hari Ujang kini diisi dengan mengunjungi rumah warga yang mengalami keanehan. Ada yang anaknya menangis setiap jam 3 pagi. Ada yang dapurnya terbakar sendiri meski tanpa api.
Ada pula yang merasa seperti dipantau dari dalam cermin setiap malam. Namun Ujang tak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa air doa dari Kiai, dan lebih dari itu, membawa keyakinan bahwa semua yang datang tak lebih kuat dari doa orang yang tulus. Satu persatu, warga mulai percaya, dan mereka tidak hanya meminta bantuan, tapi juga mulai berubah. Yang dulunya suka datang ke dukun gelap, kini memilih untuk memohon perlindungan lewat doa. Yang dulu percaya jimat, kini lebih percaya pada ketenangan hati. Namun bukan berarti jalan Ujang mudah. Beberapa kali ia didatangi mimpi buruk. Makhluk-makhluk kiriman dari dukun lain yang merasa rezekinya terganggu karena Ujang. Salah satunya bahkan mencoba menyamar menjadi anak kecil yang datang minta tolong. Tapi begitu diberi air doa, bocah itu menjerit dan berubah wujud jadi ular hitam besar yang langsung menguap di depan mata. Kiai Kohar hanya menasehati, kalau kau terus lurus, maka gangguan akan datang dari banyak arah, tapi yang menjaga juga akan semakin kuat. Dan benar saja, suatu malam saat Ujang hampir jatuh sakit karena kelelahan, ia bermimpi kembali bertemu ayahnya. Tapi kali ini, sang ayah mengenakan baju putih bersih dan tersenyum. "Jangan takut, nak, selama kau menolong tanpa pamrih, kami semua menjaga dari sisi lain." Ujang bangun dengan air mata di pipi. Dan sejak malam itu, ia mengubah satu hal penting dalam hidupnya. Tak lagi mengingat masa lalunya dengan rasa malu, tapi menjadikannya sebagai pelajaran bahwa dosa bisa ditebus, kalau hati sungguh-sungguh ingin kembali ke jalan yang benar. Musim hujan mulai turun deras di desa itu. Langit mendung tak pernah benar-benar cerah selama berhari-hari. Dan di suatu pagi yang sunyi, Kiai Kohar jatuh sakit. Bukan sakit biasa, tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan setiap kali berbicara, nadanya pelan sekali seperti sedang berpamitan. Ujang duduk di samping ranjang Kiai, menggenggam tangannya erat. Namun Kiai hanya tersenyum, "Semua akan sampai pada waktunya, Yang. Aku tidak abadi, tapi ilmu yang kau pelajari harus dijaga." Sejak hari itu, Ujang mulai menjalankan semua tugas Kiai. Mengisi pengajian kecil, menjawab keluhan warga, dan yang paling berat, menangani satu kasus kiriman berat dari kampung sebelah. Seorang perempuan muda mengaku tubuhnya sering kerasukan tanpa sebab. Suaminya sudah membawa ke banyak tempat, tapi tak kunjung sembuh. Ujang datang sendirian malam itu, hanya membawa air doa dan tasbih kecil milik Kiai. Dan ketika perempuan itu mulai menjerit, Ujang tahu, ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah ujian besar terakhir yang mungkin dimaksud Kiai. Makhluk di tubuh perempuan itu berkata lantang, "Guru tuamu akan mati malam ini, dan kau akan menyusulnya kalau berani menantangku." Tapi Ujang tak gentar. Ia menggenggam tasbih lebih erat dan membaca doa dengan penuh keyakinan. Tanpa suara tinggi, tanpa ancaman balik, hanya keyakinan. Dan malam itu, makhluk itu pergi dalam jerit yang melengking panjang. Udara menjadi ringan, dan perempuan itu menangis dalam pelukan suaminya. Namun saat Ujang kembali ke langgar, ia mendapati Kiai Kohar sudah tak sadarkan diri. Di samping ranjangnya ada kendi terakhir yang ditutup dengan kain putih. Di dalamnya, air bening tak bergelombang, tapi terasa hangat saat disentuh. Ujang duduk di lantai, tak berkata apa-apa. Dan sebelum fajar tiba, Kiai menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan tenang. Tak ada jeritan, tak ada tangisan keras, hanya kesunyian yang panjang dan penuh makna. Hari pemakaman Kiai dihadiri banyak orang, termasuk mereka yang pernah ditolong, bahkan mereka yang pernah salah paham. Ujang tidak berdiri paling depan, tapi wajahnya paling tenang. Karena ia tahu,
Kiai Kohar sudah menanam sesuatu di dalam dirinya, ilmu, keberanian, dan yang terpenting, keikhlasan. Sejak hari itu, Ujang tak lagi dikenal sebagai si penipu yang tobat, tapi sebagai Ujang, murid terakhir Kiai Kohar, yang kini berdiri sendiri, tapi tak pernah benar-benar sendirian. Karena warisan Kiai hidup di dalam doa, dan setiap kali ia menggenggam tasbih, ia tahu langkahnya dijaga oleh sesuatu yang lebih besar dari rasa takut. Sepekan setelah wafatnya Kiai Kohar, suasana desa tak lagi tenang. Beberapa malam berturut-turut, banyak warga mendengar suara aneh dari langgar peninggalan Kiai. Suara pintu dibuka sendiri, lonceng kecil yang tergantung berdering padahal angin tak berhembus. Bahkan beberapa santri yang pernah belajar mengaku melihat bayangan hitam berdiri di depan mimbar Kiai. Ujang tidak terkejut, tapi ia mulai gelisah. Karena sejak kepergian Kiai, ia menyimpan benda terakhir yang diberikan langsung sebelum sang guru wafat. Sebuah tasbih kayu hitam yang terasa hangat saat disentuh dan tak pernah lepas dari tangannya. Malam itu, Ujang sholat sendiri di dalam langgar. Saat itulah ia melihat sesuatu di pojok ruangan, bayangan hitam tinggi kurus, wajahnya ditutupi kain lusuh. Makhluk itu tidak bergerak, tapi dari tubuhnya keluar aroma amis bercampur bau dupa menyengat. Dan ia berbicara dengan suara berat, "Warisan itu bukan milikmu, kembalikan, atau kau akan seperti gurumu, terkubur sebelum waktunya." Ujang tidak gentar, ia hanya menggenggam tasbihnya dan mengucap doa dengan suara tegas. Namun malam itu, makhluk itu tak lenyap. Justru semakin mendekat dan menunjukkan tangannya yang penuh belatung. Di balik kain wajahnya, terdengar suara erangan banyak mulut, seperti kumpulan arwah yang diikat dalam satu tubuh. Malam itu adalah awal dari gangguan yang lebih besar. Bukan lagi kiriman dukun kecil, tapi mereka yang dulu menjadi musuh Kiai Kohar, yang kini mendengar kabar bahwa warisan sang Kiai diteruskan ke seorang pemuda yang dulunya penipu pasar malam. Dan mereka tak terima, karena dalam dunia gaib, ilmu yang diwariskan sering menjadi rebutan. Dan jika tidak dijaga, bisa dicuri lewat jalan yang keji. Langgar peninggalan Kiai Kohar kini sepi dan sunyi. Namun di dalamnya, malam itu, Ujang duduk bersila, tasbih kayu hitam di tangan. Ia menyalakan pelita kecil di sudut ruangan, dan menatap dinding yang penuh bayangan. Bayangan yang bukan dari cahaya, tapi dari makhluk-makhluk yang mengintai, para dukun yang pernah dikalahkan Kiai Kohar. Satu persatu mulai menampakkan wujud. Ada yang setengah tubuhnya terbakar, ada yang tanpa mata, ada yang berlidah api. Mereka berdiri membentuk lingkaran di dalam langgar, dan suara mereka serempak menyatu. "Tinggalkan warisan itu, atau kami ambil nyawamu malam ini." Ujang menggenggam tasbih lebih erat. Dalam hatinya berkecamuk rasa takut. Tapi ia ingat ucapan terakhir Kiai. "Ilmu itu bukan untuk kau simpan, tapi untuk kau jaga sampai ada yang benar-benar membutuhkan." Malam itu, Ujang tidak melawan dengan ilmu. Tidak membakar dupa, tidak menyiram air doa. Ia hanya membaca satu surat pendek, pelan dan berulang-ulang. Namun setiap lafadznya keluar dengan keteguhan hati yang menggetarkan udara. Makhluk-makhluk itu mendesis, bergetar. Salah satu dari mereka maju, menjerit, dan hendak menerkam. Tapi tepat saat itu, tasbih hitam di tangan Ujang terpecah satu persatu butirnya. Menyala bagai bara merah lalu berubah menjadi abu. Langit-langit langgar bergetar, dan suara berat yang lain terdengar dari arah kiblat. Bukan suara manusia, tapi suara seperti guru yang berkata, "Yang dititipkan, telah dijaga, yang tak layak, akan binasa." Dalam sekejap, makhluk-makhluk itu menghilang seperti asap terbakar.
Langgar kembali gelap dan dingin. Tapi Ujang masih duduk di tempatnya, matanya basah tapi bibirnya tersenyum. Pagi harinya, warga datang karena mendengar suara keras semalam. Mereka menemukan Ujang tertidur bersila, dengan sisa tasbih hangus di depannya. Ia tak berkata banyak, hanya mengangguk. Dan sejak itu, gangguan berhenti. Langgar dibersihkan dan digunakan kembali. Ujang tetap tinggal di sana, tapi tak lagi dipanggil anak muda penolong. Orang-orang memanggilnya dengan satu nama yang dulu hanya milik gurunya, Kiai Ujang. Dan di Langgar itu, ia tetap mengajar, tanpa memamerkan kelebihan, tanpa menyebut-nyebut masa lalu. Karena ia tahu, jalan yang ia tempuh bukan tentang menang melawan makhluk gaib, tapi tentang menjaga yang telah diwariskan, dan tetap rendah hati meski pernah nyaris diambil nyawanya. Tamat.